Karena kalau kita ada di tahun 2005, Tuhan sungguh Dia ingin kita serius dalam bagian itu. Kalau 26 November ada hentakan si jahat di Papua dan goncangan yang berat itu, saudara perhatikan itu ujung timur Indonesia. Lalu 26 Desember lebih gila lagi, itu di ujung barat Indonesia. Gak usah pakai doa, gak usah pakai cari kehendak Tuhan membuat yang tidak. Jelas bahwa 2005 ini Indonesia dihimpit dan dicepet oleh bencana. Nah sekarang kita tidak bicara tentang bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari bencana, tidak. Dan kalau kita seperti itu, betapa egoisnya kita ini. Tapi yang kita pikirkan dan kita tanyakan ini, ada apa di tahun ini? Saudara, kalau ada di antara saudara sampai hari ini masih beranggapan bahwa badai, gempa bumi, tsunami, angin tofan yang begitu mengerikan membunuh banyak orang, dan bencana-bencana yang lain termasuk kecelakaan-kecelakaan alat-alat transportasi, saudara hentikan saudara berpikir dan berpendapat bahwa semua itu Tuhan kita yang buat, sama sekali. Bahkan Dia tidak pernah menghendaki itu, seizin Dia pun tidak. Semua itu karena si jahat yang membuat. Memang Tuhan mereka itu pembunuh. Maka itu kita jangan diracuni dengan suara-suara lewat TV semuanya. Seolah-olah Tuhan kita tidak. Beda antara Tuhan kita dengan Tuhan mereka. Saya ulangi, kalau Tuhan mereka memang pembunuh, Tuhan kita itu tidak. Saudara catat ayatnya, kita gak usah buka, gak usah baca. Siapakah pembunuh manusia sejak semula? Itu Dia. Baca di Yohanes 8:44, yang belum tahu silakan buka kitab saudara. Jadi bukan Tuhan kita, Dia itu perlu kasih. Sampai Dia menjadi manusia, mengorbankan dirinya untuk manusia. Enggak mungkin Dia bunuh manusia juga, enggak mungkin. Lalu dunia ini kan ciptaan Dia, betul, dunia ciptaan Dia, bahkan alam semesta ciptaan Dia. Tetapi di antara seluruh yang ada di alam semesta, hanya planet bumi yang bukan miliknya lagi. Kita harus tahu itu. Hanya planet bumi yang bukan milik Tuhan lagi. 1 Yohanes 5:19, saudara catat. Nah dari 1 Yohanes 5:19 maka kita tahu siapa yang menguasai dunia ini. Nah saudara baca yang belum tahu. Karena si jahatlah yang menguasai seluruh dunia. Berarti tanpa terkecuali tidak ada sepotong tanah pun, sejengkal tanah pun di dunia ini yang tidak dibawa kuasa si jahat. Itu sebabnya mereka bisa berbuat semau-mau. Wahyu 12 ayat 12 harus tahu. Kita adalah penghuni dan penduduk surga. Betul, itu kalimat pertama. Tapi kalimat kedua, dalam pewahyuan itu Yohanes mencatat, celakalah kamu hai bumi dan laut. Nah, spesifik menyebutnya hanya bumi dan laut, bukan planet lain, bukan tempat lain di ruang angkasa saja, tidak. Yang ada setan hanya bumi ini saja, tidak ada iblis tempat lain. Di samping di bumi ini, kalau orang tanya kepada saya akan jawab, di dunia ini tempat mana yang banyak setannya? Saya akan bilang gereja paling banyak setannya, bukan di kuburan, saudara. Sebab di gereja lah ada orang berkelahi karena duit. Di kuburan nggak ada orang bertengkar karena duit. Di gereja lah orang berkelahi karena kedudukan. Di kuburan nggak ada. Jadi kalau saya takut kalau ke kuburan nggak ada setannya, semua sudah ke gereja. Maka itu handphone bisa hilang, tas bisa hilang di gereja waktu sembahyang. Setannya banyak betul di gereja sekarang ini. Yang ngundang siapa? Ya pendetanya sendiri. Karena memang mata duitan. Saudara perhatikan ini baik-baik. Jadi setan menguasai seluruh dunia. Itu sebabnya mereka bisa buat apa saja yang mereka mau. Lagi sekarang punya 12. Kepada bumi dan kepada laut mereka hancur. Itu sebabnya setan bisa berbuat apa saja untuk bumi dan laut. Ngeri kalau kita lihat tsunami itu. Bayangkan jarak Sri Lanka dari Aceh ke sana itu 7.000 km. Itu air bisa jalan didorong seperti itu, nggak bisa bayangkan. Dipikir berhenti kena India, kan itu menjorok ke selatan. Ternyata lewat dia sampai ke Afrika. Bayangkan, itu setan model apa yang bekerja seperti itu. Dan jangan berkata itu Tuhan, tidak. Kalau begitu,
ketika setan sedang turun ke bumi dan ke laut dengan geram yang begitu dahsyat. Setan makin gila tahun 2005. Saya masih ingat saudara, 31 Desember 99. Tiba-tiba satu pernyataan Tuhan mengagetkan saya. Mulai tahun 2000 Daniel dia berkata, siapkan evakuasi besar-besaran. Mendengar itu saya merinding betul. Kata evakuasi itu berarti ada bencana. Lalu dia berkata, catat mulai Januari 2000 dan seterusnya. Kalau kamu dengar kecelakaan alat transportasi, kamu dengar bencana, kamu dengar ini, korbannya nggak mungkin puluhan, pasti ratusan. Saudara, saya ingat betul minggu kedua Januari 2000, buka koran dan cari sejarah. Provinsi Banten baru jadi berapa minggu, tiba-tiba longsor banyak di Banten, ratusan orang mati. Ngeri saya lihat itu. Dan sejak hari itu terus. Kalau saya ingat tahun 2000 gempa bumi yang jalan dari Irak terus sampai ke Iran, sampai ke Armenia, sampai ke Korea, sampai ke Taiwan, terus itu jalan gempa itu. Berapa ribu orang mati itu tahun 2000 itu. Kecelakaan alat transportasi sampai hari ini belum berhenti. Dan itu besar sekali di Aceh ini. Nah, secara arti rohani, kalau setan bisa kirim bencana lewat Indonesia. Saudara, ketika Singapura menyatakan Indonesia sarang teroris, lalu pemerintah Indonesia marah dan gak lama kebongkar, memang betul ternyata. Dan ternyata dalam alam roh lewat peristiwa Aceh ini kebenaran, kita harus tahu. Bayangkan dari Aceh bisa kena 11 negara. Nah, kalau setan bisa kirim kejahatan dari Indonesia ke dunia internasional, seharusnya dari Indonesia pun gereja bisa kirim keselamatan dan kebenaran pada dunia internasional. Seharusnya begitu. Cuma apa yang kita kerjakan? Gereja di Indonesia cuma sibuk membangun gedung, membangun fasilitas, lupa akan tugas evakuasi. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sadar akan tanggung jawab ini. Bahwa kita menjadi Kristen gak sekedar Kristen, ada tanggung jawab kita harus kerjakan itu. Jadi ini perkara serius 2005. Kalau Tuhan izinkan kita hidup 2005, berarti Tuhan punya maksud untuk kita siap jadi berkat buat dunia ini. Siapkan evakuasi besar-besaran. Entah sampai kapan akan berhenti. Sampai gereja tampil menyatakan pertobatan, lalu gereja bisa menginjak iblis itu. Nah, berapa tahun yang lalu sudah bisa dikagetkan oleh sebuah pewahyuan. Dan hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, Tuhan mencari suatu generasi yang ditetapkan oleh surga untuk bisa mengalahkan bumi. Namanya itu generasi anak sulung. Saudara, tahun 80-an saya dapat pewahyuan ini, generasi anak sulung. Kok bisa? Mari kita lihat ayatnya, Ibrani 12. Dan inilah yang bisa mengalahkan si iblis pada akhir zaman ini. Maka itu dengar anak-anak muda, ketika setan merajalela dengan seksnya dan segala macam cara, ternyata ini cara mereka untuk menghancurkan generasi anak sulung. Ibrani pasal yang ke-12. Kita melihat ayat ini. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-23. Dan kepada gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kita datang kepada Tuhan yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Inilah gereja yang akan ditampilkan Tuhan pada akhir zaman. Yang pertama yang mengagetkan saya adalah kata jamaknya, anak-anak sulung. Tidak ada agama di dunia dan tidak ada buku apapun di dunia yang begitu bicara banyak tentang anak sulung kecuali agama Kristen dan kitab suci kita ini. Katakan amin. Saudara cari di agama apa saja, nggak pernah dibilang anak sulung. Saudara pernah baca buku apa saja, cari, tidak ada yang pernah membahas anak sulung. Hanya kitab suci kita yang membahas anak sulung dari zaman perjanjian lama. Memang kagetkan saya, kenapa anak-anak sulung? Kenapa enggak anak sulung? Nah, kalau anak-anak sulung ini mamanya berapa? Betul enggak? Kenapa anak-anak sulung? Saya terganggu betul. Saya pikir salah terjemahan. Saya lihat berapa terjemahan dalam bahasa asing yang saya tahu, semuanya sama, menggunakan kata plurals, jamak. Kenapa anak-anak sulung? Datang kepada Tuhan yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Inilah
tiga kekuatan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan pelacuran, perzinahan, berarti ini laki-laki. Karena mereka murni sama seperti perawan. Ini untuk yang perempuan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagai korban-korban sulung bagi Tuhan dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Coba nanti hitung setelah pulang ini ada berapa persyaratan kata mereka. Apa saja persyaratan. Setelah 2005 mau tidak mau kita sebagai gereja harus ikut pada gelombang kekudusan yang mutlak. Katakan amin. Sebab hanya ini yang bisa. Saya mikir begini, saudara dengar. Kalau setan sudah memberi aba-aba, kaget saya waktu 31 Desember tahun ngomong itu, aba-aba. Jadi peristiwa di Papua 26 November, peristiwa di Aceh 26 Desember itu baru aba-aba, belum yang benar loh saudara. Saya sampai kaget, tapi benernya kayak apa itu nanti? Itu baru aba-aba dari setan untuk memberitahu dunia lewat Indonesia akan diserang. Percayalah, walaupun gak ada berita. Di Papua dan di Aceh orang benar nggak ada yang mati kena gempa dengan tsunami. Orang Kristen ada yang mati sebab orang Kristen belum tentu orang benar. Kalau orang benar itu pasti orang Kristen, itu pasti. Catat ini baik. Maka untuk 2005 ketika bencana makin gila sudah, percayalah orang benar nggak akan kena itu sama sekali. Ketika kemarin saya terima SMS dari Sukabumi, tanya masalah Aceh lagi. Lalu sampai kepada pertanyaan kenapa mereka banyak mati? Kalau Tuhan sayang mereka, kenapa Tuhan tidak menjaga mereka? Saya jawab, yang menjadi milik mereka itu milik mereka. Yang jadi milik Tuhan itu milik Tuhan. Saya jawab begitu. Zakaria 2:8 mencatat, kita ini orang, enggak semua orang Kristen. Ingat, tidak semua orang Kristen. Orang benar dalam Zakaria 2:8 pasti biji mata Tuhan. Amin. Kalau kita orang benar dan otomatis biji mata Tuhan, maka setan boleh ngamuk di mana-mana, dia akan kecualikan kita. Enggak usah Tuhan lah. Sekarang praktekkan kalau percaya. Colok mata tetanggamu kalau dia enggak marah. Ayo, jangankan yang sudah gede, bayi saja walaupun kita kalau lihat bayi gemes, tahu lihat bayi gemes yang gemes, kita coel pipinya, kita coel, dia diam saja. Coba colok matanya, dia langsung nutup. Siapa yang ngajari anak itu? Seperti itu Papa lindungi biji matanya, karena kita biji mata. Nah, jangan cuma kita percaya dilindungi biji matanya. Dulu saya nggak ngerti saudara, sampai tahun 99 saya baru dapat pewahyuan. Kalau kita biji matanya, berarti Tuhan nggak bisa lihat dunia kalau nggak pakai matanya ini. Nah, sayang mata gereja picek kabeh wis. Maaf ya, mata gereja buta, nggak bisa lihat dunia ini. Maka itu kasihan Tuhan. Dia nggak punya mata di surga, matanya di dunia ini yaitu kita semua. Maka itu kita harus peka. Untuk apa? Tanggal 26 Desember pagi itu saudara, ternyata saya satu pesawat dengan Om Yusak sekeluarga. Mereka menuju Bali, saya turun di Surabaya. Siangnya baru dengar kabar tentang bencana di Aceh itu. Mereka bersama Bapak Mbak Tuhan yang lain mencari wajah Tuhan buat akhir tahun. Itulah cara yang Tuhan inginkan. Kalau kita biji matanya jangan puas cuma dilindungi. Sebagai biji matanya kita dipakai untuk melihat dunia ini dengan mata Tuhan dan cara pandang Tuhan. Nah, inilah persyaratan yang ada. Bencana-bencana seperti ini, Mazmur 91 paling laris dibaca. Betul enggak? Orang paling suka itu Mazmur 91. Tapi orang seringkali enggak pernah baca sampai selesai. Persyaratannya itu di ayat 14, saudara. Lihat ayat itu. Nah, kita boleh hafal sampai goblok dari ayat 1 sampai 13.
Karena itu ayat yang paling indah. Ayat itu laris waktu kerusuhan Mei 98. Wah, yang kedua, Hakim-Hakim 13, saudara buka. Ayat pertama, saudara menemukan keadaan bagaimana di negara itu, bangsa itu pada hari itu. 40 tahun mereka dijajah, ditipu, diperangi, dimusuhi, disiksa oleh orang-orang Midian. 40 tahun. Itu ayat 1, pasal 13. Tiba-tiba di ayat 2 berkata begini. Ada satu keluarga dari Sorah, keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul. Hari itu pertama kali saya dapat pewahyuan, saya tuh tertawa kepada Papa di surga. Saya bilang, Papa, urusannya apa orang mandul dengan bangsa menderita? Nggak nyambung ini. Ayo mau pakai ilmu aja orang gadok, orang Jawa bilang. Nggak nyambung. Kalau ada bangsa menderita, yang kau cari harusnya tentara, hakim, pemimpin yang hebat untuk menyelamatkan. Saudara, itu cara saya ngomong dengan Papa di surga. Ngomong apa adanya. Bingung saya lihat ayat itu. Ketika dia tunjukkan tentang Musa, saya baru mengerti. Saudara dengar, Musa bukan anak sulung, tapi dipakai oleh Tuhan luar biasa. Simson itu anak sulung, tapi pada prakteknya Musa itu jadi sulung. Sebab Harun Miriam di bawah dia. Betul nggak? Waktu saya meneliti itu, saya tanya, Papa kan bukan anak sulung, tapi pada praktek luar biasa Papa kita. Jadi dunia akan diselamatkan lewat pernikahan yang benar. Katakan amin. Maka itu adik-adikku, anak-anak muda, jaga dirimu dalam kekudusan sampai hari pernikahan. Jangan engkau menyentuh satu dengan yang lain. Karena Tuhan akan melahirkan anak-anak sulung lewat pernikahan. Makin banyak anak sulung di dunia, makin cepat selesai pekerjaan Tuhan di dunia, dan setan makin takut. Maka itu gereja harus berani mengkhotbahkan kebenaran ini. Saudara, pikirkan ini baik-baik. Maka itu Tuhan minta kekudusan. Saudara lihat, mengapa Tuhan menyatakan lewat Lukas 17 bahwa pada akhir zaman sebelum dia datang, itu yang saya kagum. Mengapa dia nggak menyebut zamannya Salomo, zamannya Abraham, zamannya Daud, zamannya Musa? Masih ingat dia sebut zamannya siapa di kitab Lukas 17 itu? Ayo coba jawab. Zaman Nuh dan zaman Lot. Kenapa dia spesifik menyebut itu? Sebab pada zaman Nuh itu free sex, pada zaman Lot itu homoseks. Lihat itu. Dan itu yang kembali pada zaman kita sekarang. Mengerikan sekali. Itu sebabnya saudara, gereja harus siapin. Lagi sekali saya ulangi, mengapa Yesus Tuhan kita gak nyebut zamannya siapa? Mengapa dia sebut zamannya 2 orang itu saja? Jangan kita salah tafsir tentang orang-orang gagah perkasa, raksasa di Kejadian 6. Apa yang saya temukan ketika makin dalam Roh Kudus membawa kami dalam pelayanan tentang anak-anak, tentang keluarga, makin jelas. Ternyata kata raksasa, orang gagah perkasa di Kejadian 6 itu mengerikan. Itu sebetulnya terjemahnya bahasa Indonesia harusnya monster, bukan orang hebat. Itu artinya sangat negatif. Siapa mereka itu? Kalau saya pakai istilah zaman Nuh, orang kawin campur dan kawin ngawur, maka lahirlah monster-monster itu. Maka itu anak-anak muda, kau jaga dirimu. Kawin campur jelas tidak boleh. Lalu kawin ngawur itu apa? Sama-sama orang Kristen, sama-sama lahir baru, sama-sama penuh Roh Kudus, tapi selama berpacaran enggak kudus sama sekali. Walaupun sama-sama Kristen, walaupun sama-sama lahir baru, tapi kalau enggak kudus pacarannya dan masuk pernikahan enggak kudus juga, enggak akan lahir anak sulung, anak-anak monster itu. Itu sangat negatif. Itu bukan orang-orang hebat yang dalam arti positif. Mereka itu perusak-perusak dunia ini. Saudara, ini kita harus pikirkan dalam kehidupan kita tentang pernikahan. Satu hari ketika Roh Kudus membawa saya untuk mengerti rahasia Tuhan tentang Efesus ayat 4. Buat saya sudah dimengerti, yang belum pernah baca lihat ayat itu, Efesus ayat 4. Di situ dikatakan bahwa Bapa kita di surga sudah memilih
orang-orang tertentu yang dia pilih. Lukas 3:23 menulis sampai umur berapa dia di bawah asuhan Yusuf dan Maria, sampai umur 30 tahun. Luar biasa. Kalau Yesus yang adalah Tuhan, itu perlu orang tua di dunia. Coba ingat, dia itu Tuhan, tapi dia perlu orang tua di dunia. Betapa anak manusia, anak orang ini nggak perlu orang tua. Maka itu setan merusak pernikahan. Muncullah single mother, ibu tunggal. Nggak mungkin anak itu bisa dibenar. Saudara, kita melihat kebenaran ini, setan merusak luar biasa. Maka itu jaga hidup keluarga kita, pernikahan kita, anak-anak kita jaga. Supaya anak-anak sulung akhir zaman ini dilindungi betul oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah sampai waktunya untuk datang ke dunia, saudara, maka Tuhan cari siapa yang cocok buat. Ingat loh, zaman itu banyak gadis, saudara, nggak seperti zaman sekarang. Maaf, pasti dia pakai persyaratan. Nggak mungkin Tuhan di surga terus sambil mikir-mikir, yang mana ya, gadis yang mana ya, enak yang mana ya. Karena banyak toh, nggak mungkin cuma gitu aja. Oh itu yang itu aja, yang itu enak saja. Enggak mungkin, dia pasti pakai persyaratan. Katakan amin. Dia mencari siapa tunangannya gadis ini, dihitung semua. Maka itu lewat Lukas 2:51 saya mengajar pada anak-anak saya, kalau kamu berpacaran, catat kamu tidak cari calon istri atau calon suami. Apa bedanya? Kalau kamu berpacaran, kamu itu sedang mencari calon ibu untuk anak-anakmu. Kalau anak saya perempuan, saya berkata, engkau cari calon papa untuk anak-anak. Karena beda, kalau orang berpikir calon istri dan suami, itu hanya bicara seks, cara itu baik-baik. Kalau berpikir calon mama untuk anak-anakku, calon bapak untuk anak-anakku, berarti berpikir tentang rumah tangga. Konsep ini harus ada pada gereja Tuhan. Katakan amin. Maka itu saya berkata, karena pewahyuan itu, ternyata banyak keluarga Kristen menikahnya betul, punya anak. Ternyata suami istri yang sudah punya anak belum tentu papa mama. Celaka nggak kalau begitu? Simpson sudah ada di surga sejak dunia belum jadi, sudah ada. Maka ketika Simpson akan datang ke dunia, Tuhan cari siapa papa mama yang cocok ini. Ketemulah keluarga mandul itu tadi. Ketika Musa akan lahir, waktu keselamatan untuk Israel sudah datang. Maka Tuhan cari papa mama yang benar untuk si Musa ini yang mana. Ketemulah keluarga Lewi yang kawin dengan orang Lewi ini tadi. Maka itu saudara, saya paling gak suka orang Kristen ikut KB. Berdosa saudara. Kalau pernikahanmu benar, engkau punya anak sampai 43 pun gak akan kerepotan nasi makan. Sebab itu anak-anak hebat semuanya, katakan amin. Tapi kalau engkau orang berdosa KB lah sampai mati, saya setuju itu. Sebab punya satu saja jadi bajingan itu anak nanti. Karena nggak benar orang tuanya. Ngerti? Ini firman Tuhan. Salah seorang teman saya pendeta, dia buat penelitian untuk zaman Pak Harto, saudara. Dia marah. Saya bilang, kenapa kamu marah sama Pak Harto? Bukan sama Pak Harto, ya kenapa? Lihat, setiap kali ada pemenang hadiah KB, rata-rata nama Kristen. Saya baru sadar, betul juga. Itu gobloknya orang Kristen. Yang itu nggak pernah menang, anaknya banyak terus. Yang Kristen dijajah seperti zaman Musa, zaman Israel di Mesir. Dengar saudara, kalau saudara baca bukunya Rebecca Brown, menjadi bencana kemuliaan, semua alat KB ternyata dari iblis untuk membunuh keturunan ilahi anak-anak sulung ini. Maka itu anak Tuhan, jangan takut punya anak, jangan takut. Saya aja bisa mengawinkan 11 pasang dalam 2 bulan. Coba bayangkan, kenapa masih takut? Renungkan itu baik-baik. Karena Tuhan mau. Kalau saya cerita ini, izinkan saya nanti ngomong soal pelayanan ini. Nanti 24 Januari ini anak saya wisuda lagi. Itu S2 di Gajah Mada, Jogja. Nah, saya hitung kalau ini wisuda lagi berarti yang ke-26. Saya sudah luluskan S2 anak-anak saya. Orang kaya mana yang punya anak 26 S2 semua? Banyak S1 sudah berapa ratus, saya nggak ngitung. Yang doktor sekarang S3-nya sudah 2 yang kuliah. Satu di Prancis Selatan, satu di Boston, Amerika. Dan kemarin saya ketemu anak saya di Bandung. Dia akan ngambil S3. Kalau enggak di Pajajaran, ya di Universitas Jogja, di Yogyakarta nanti. Lagi tunggu mana yang diterima nanti. Yang satu pilot sudah selesai, nanti bulan ini akan pulang ke Indonesia, saya sekolah di Amerika. Kami diberkati Tuhan, enggak takut punya anak banyak. Karena saya percaya, kalau kita hidup benar di hadapan Dia, dan bawa anak-anak itu luar biasa.
yang dokter anak. Setelah papa mamanya menikah dan Tuhan anggap cocok untuk menjaga anak itu dititipkan dalam kandungan. Dan di dalam kandungan sudah dikuduskan dalam nama Yesus. Pikir baik-baik. Kalau anak-anak saudara nanti lahir 12, 14, 24 sampai 30-an misalnya, jangan tertawa, ini serius. Semua itu adalah anak-anak yang sudah dikuduskan sejak dalam kandungan. Itu anak-anak yang luar biasa, katakanlah. Orang tua nggak akan repot, nggak akan nyusahin orang tua. Anak-anak yang dikuduskan Tuhan sejak dalam kandungan. Percaya saudara, fase ketiga setelah lahir, pada hari kelahiran ada SK. Kalau kata SK, orang Indonesia paling suka SK. SK gubernur, SK bupati, SK untuk dapat proyek, dapat tender. Wah, paling suka. Nah, SK itu sudah dari pemerintah. SK jabatan. Ternyata anak-anak itu dapat SK kerajaan surga begitu lahir. Ketika engkau lahir, aku menetapkan engkau, lah kata menetap itu SK, menjadi nabi. Itu untuk Yeremia. Tapi untuk anak-anak kita akan beda-beda SK-nya. Terserah Tuhan yang jadi papa untuk anak-anak kita. Tapi yang saya tahu lewat Yeremia 1:5, wilayah kerja anak-anak itu pasti dunia bagi bangsa-bangsa. Saudara, itu sungguh luar biasa. Inilah yang Tuhan cari pada akhir zaman. Anak-anak yang hebat itu tadi. Waktu jangan salah menikah, saudara. Tunggu sampai waktu Tuhan datang untuk saudara ditunjukkan siapa jodohmu. Maka akan dahsyat anak-anak itu. Nah, dunia akan dipenuhi mulai 2005 ini dengan anak-anak seperti ini. Siapkan dirimu. Saya ingin berkata kepada semua anak-anak Tuhan, kalau pacarmu meninggalkan engkau, putus, awas kamu menangis dalam nama Yesus. Goblok kamu kalau nangis. Justru kalau kamu putus pacar harus pesta 7 hari 7 malam. Dan sukacitamu tidak boleh berhenti. Loh, serius, kenapa engkau tertawa? Ini berkata serius. Sebab papamu sayang kamu, tahu enggak? Lebih baik dia kelihatan enggak setia waktu pacaran. Kalau sudah kawin atau enggak setia, enggak boleh cerai, enggak boleh kawin lagi, celaka kamu lebih. Setuju kalau putus cinta bersukacita? Awas kamu nangis. Awas. Sungguh lebih baik tahu sekarang dia enggak setia kok. Ternyata dia bisa tertarik orang lain. Puji Tuhan, jangan nangis. Maka itu tunggu sampai waktu Tuhan nanti. Karena papa kita ingin punya anak lewat kita. Katakan amin. Dan inilah anak-anak sulungan memberkati dunia. Ayat terakhir, saudara. Dan ini sungguh-sungguh kita harus menyiapkan diri tahun 2005 dengan semua bencana yang ada. Tidak ada agama dan tidak ada Tuhan, dewa, Allah, setan, roh, apa saja yang disembah oleh manusia kecuali Yesus Tuhan kita, Yahweh Abraham, Yahweh Ishak, dan Yahweh Israel, yang satu-satunya Tuhan